Halo guys, apa kabarnya? Pernah nggak kalian bertanya-tanya, kenapa orang Tiongkok terkenal banget jago menabung? Itu bukan cuma mitos, datanya nyata banget. Kalau di Indonesia atau Amerika, orang gampang banget lapar mata lihat diskon. Tapi orang Tiongkok justru bisa simpan duit dengan disiplin. Hari ini aku bakal share rahasia orang Tiongkok bisa hemat gila-gilaan. Yuk langsung aja kita bahas 4 prinsip hidup hemat ala Tiongkok yang bisa langsung kamu tiru. Tapi sebelum masuk ke prinsip-prinsipnya, kita lihat dulu fakta mengejutkan soal perbedaan tingkat menabung antara negara. Di Cina, tingkat tabungan nasional mencapai hampir 46% dari pendapatan. Artinya, kalau mereka dapat $100, sekitar $46 langsung disimpan. Bandingin sama Amerika yang rata-rata hanya 3 sampai dengan 5%. Jauh banget kan? Bahkan bisa hampir 10 kali lipat perbedaannya. Kenapa bisa begitu? Budaya konsumsi di barat tinggi banget. Diskon, kredit, iklan pay later bikin orang sulit menahan diri. Sedangkan di Tiongkok, menabung bukan sekedar kebiasaan, tapi bagian dari budaya, identitas, bahkan kebanggaan. Oke, sekarang kita masuk ke inti video ini. 4 prinsip utama yang bikin orang Tiongkok bisa hemat gila-gilaan. Prinsip 1, hindari barang mewah. Banyak orang di luar sana kalau punya uang dikit langsung pengen beli barang branded, biar dianggap keren. Tapi di Tiongkok, banyak keluarga justru menghindari barang mewah. Kenapa? Barang mewah dianggap cuma simbol status, bukan kebutuhan. Orang Tiongkok lebih suka low profile, nggak pengen pamer. Mereka percaya kekayaan sejati ada di tabungan dan aset, bukan di logo tas atau jam tangan bermerek. Contoh simple, daripada beli iPhone terbaru tiap tahun, mereka bisa pakai HP beberapa tahun sampai benar-benar rusak. Uangnya masuk tabungan atau investasi. Prinsip 2, hidup dari sebagian kecil penghasilan. Ada pepatah Tiongkok, kalau dapat 10, usahakan hidup dari 1. Kalau dipikir-pikir, ini mirip banget sama kondisi banyak orang sekarang. Bayangin, kamu baru gajian, terus langsung kalap, nongkrong di kafe, belanja online, beli barang-barang yang sebenarnya nggak penting. 2 minggu kemudian, gaji udah habis, tabungan nol. Nah, cara orang Tiongkok kebalik. Begitu mereka dapat pemasukan, langkah pertama adalah menyisihkan untuk tabungan atau investasi, bukan langsung belanja. Misalnya gaji 5 juta, minimal 2 juta udah dipisahkan duluan. Jadi mereka pakai mindset, belanja dari sisa uang, bukan nabung dari sisa belanja. Memang gak selalu gampang, kadang kebutuhan mendesak bikin porsi tabungan berkurang. Tapi mindset utamanya jelas. Semakin kecil porsi hidup yang kamu ambil dari gaji, semakin cepat uangmu terkumpul. Prinsip 3, bedakan kebutuhan versus keinginan. Prinsip ini kelihatan sederhana, tapi justru yang paling sulit. Kebutuhan itu adalah hal-hal penting yang menunjang hidup, terutama kesehatan. Misalnya beli kursi kerja ergonomis supaya punggung sehat. Itu layak dibeli. Sedangkan keinginan adalah barang yang kita pengen tapi nggak benar-benar butuh. Contoh, butuh dompet, ya semua orang butuh. Tapi apakah harus beli dompet Gucci 5 juta? Nggak juga. Kalaupun beli sesuatu yang sifatnya keinginan, orang Tiongkok akan pastikan nilainya bertahan lama. Misalnya beli dompet mahal tapi bisa dipakai sampai 10 tahun. Intinya, belanja boleh. Tapi pastikan setiap rupiah keluar dengan alasan yang jelas. Prinsip 4, makan di rumah. Ini prinsip klasik tapi efektif banget. Di banyak keluarga Tiongkok, makan di luar hanya untuk acara spesial. Sehari-hari mereka masak di rumah. Hasilnya, 1, hemat uang jauh lebih banyak. 2, lebih sehat karena tahu bahan makanannya. Ketiga, keluarga juga makin dekat karena sering makan bareng. Kalau dipikir-pikir, di Indonesia juga sama. Coba hitung kalau kamu sering jajan kopi 30 ribuan setiap hari.
Dalam sebulan bisa 900.000 cuma untuk kopi. Kalau bikin kopi sendiri di rumah, mungkin nggak sampai 100.000 sebulan. Jadi, itu tadi 4 prinsip hidup hemat ala Tiongkok. Kalau dipikir-pikir, prinsip ini sederhana banget, tapi justru yang sederhana seringkali paling sulit dijalani. Godaan di sekitar kita kan banyak banget. Promo belanja, diskon gila-gilaan, ajakan nongkrong, atau sekadar scroll marketplace pas lagi bosan. Coba bayangin kalau kamu bisa terapkan setengah saja dari prinsip ini. Dalam setahun, tabunganmu bisa jauh lebih tebal. Dan yang lebih penting, kamu jadi punya kontrol penuh atas uangmu. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.